Kilauan lampu kristal menggantung laksana gugusan bintang di atas kepala, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang mengilap bagai cermin. Di setiap sudut, buket bunga mawar putih dan lili diletakkan dengan apik, menebarkan aroma lembut yang berpadu sempurna dengan semerbak parfum mahal. Malam itu adalah puncak perayaan ulang tahun ke-20 Ananta Corporation, perusahaan properti raksasa tempat Arga, suamiku, bekerja. Sebagai direktur pemasaran, Arga adalah salah satu bintang paling bersinar di acara itu. Aku, Sena, berjalan di sampingnya, merasa seperti putri yang baru saja menemukan pangerannya. Gaun malam berwarna krem yang kupilih khusus untuk acara ini membalut tubuhku dengan anggun, dan rambutku yang disanggul modern membuat leher jenjangku terlihat lebih menawan. Arga, dengan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya, sesekali merangkul pinggangku posesif, membisikkan pujian-pujian manis yang membuat pipiku merona. "Kamu yang paling cantik di sini, sayang," katanya dengan senyumnya yang membius, senyum yang sama persis saat ia pertama kali melamarku 3 tahun lalu. Kami telah menikah selama 2 tahun. 2 tahun yang penuh tawa, cinta, dan janji-janji masa depan yang cerah. Arga adalah suamiku, cintaku, dan belahan jiwaku. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Aku sudah membayangkan bagaimana ia akan memperkenalkan aku kepada rekan-rekan kerjanya, terutama para petinggi dan investor yang selalu ia sebut dalam obrolan makan malam kami. Ia akan bangga, tentu saja. Bangga memiliki istri yang bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan memiliki bisnis desain interior yang menjanjikan, meskipun masih skala kecil. Suara musik klasik mengalun lembut, membaur dengan riuhnya obrolan. Kami berdua berjalan melintasi kerumunan. Arga menyapa beberapa kolega dengan jabat tangan hangat. Sampai akhirnya, ia menuntunku ke sebuah meja bundar di sudut ruangan, di mana 3 pria dan 2 wanita, semuanya tampak rapi dan berkuasa, sedang tertawa. "Teman-teman, kenalkan, ini Sena," kata Arga. Suaranya terdengar lantang dan penuh kebanggaan. Aku tersenyum ramah, siap mengulurkan tangan. Salah satu pria yang mengenakan kacamata tebal, yang ku ketahui bernama Pak Heru, direktur keuangan, membalas senyumku. "Ini dia yang selalu kamu ceritakan, Ga?" tanya Pak Heru. Jantungku berdebar kencang. Ia pasti akan bilang aku istrinya. Ia pasti akan bilang, "Ya, ini istriku, Sena." Namun, yang keluar dari mulut Arga adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat senyumku membeku di tempat. "Ya, Pak Heru. Ini dia." "Sena." Arga tertawa kecil, memandangku dengan tatapan yang aneh, seolah ada sandiwara yang hanya ia pahami. Dia yang mengurus rumah tangga kami, menjaga rumah agar selalu rapi, dan memastikan semua keperluan kami beres. Ya, bisa dibilang, dia pembantu kesayangan kami. Seketika itu juga, dunia di sekitarku seolah berhenti berputar. Suara musik klasik terdengar seperti dengungan aneh yang jauh, dan tawa rekan-rekan Arga yang sebelumnya ramah berubah menjadi gumaman yang membingungkan. Aku merasa wajahku memanas, namun seluruh tubuhku terasa dingin. Kata-kata itu menusuk, bukan seperti pisau yang tajam, melainkan seperti jarum kecil yang menusuk berkali-kali, lambat dan menyakitkan. "Pembantu?" tanya seorang wanita yang mengenakan blazer merah, salah satu manajer divisi yang Arga kenalkan sebagai Bu Rina. Ada nada mengejek yang sangat halus dalam suaranya. "Arga, kamu ini ada-ada saja. Jangan-jangan istri kamu yang di rumah tahu kalau kamu punya pembantu secantik ini. Dia bisa cemburu, loh." Arga tertawa lagi, tawa yang tak lagi terdengar tulus di telingaku. "Haha, tenang saja, Bu. Dia memang pembantu kami. Tapi dia sangat profesional dan andal." Ia lalu merangkul pinggangku lagi. Kali ini terasa seperti cengkeraman, bukan rangkulan hangat. Cengkeraman yang seolah mengisyaratkan, "Berpura-puralah saja, Sena. Ini hanya lelucon." Tapi ini bukan lelucon. Mataku bertemu dengan mata Pak Heru. Ada tatapan kasihan di sana. Tatapan itu, bagi Sena, jauh lebih menyakitkan daripada ejekan. Itu adalah bukti bahwa pengkhianatan ini nyata, bukan sekadar imajinasiku. "Cantik sekali, ya.
gumam seorang pria lain, menatapku dari ujung kaki hingga ujung rambut, membuatku merasa seperti objek yang dipajang. Pantas saja betah di rumah. Saat itu juga, aku mengerti. Arga tidak sekadar bercanda. Ia sedang menguji, mengukur, dan merendahkanku di depan orang-orang yang paling ia hormati dan hargai. Selama ini, aku adalah istrinya di rumah, di balik pintu-pintu tertutup. Tapi di dunia luar, di panggung yang megah ini, aku adalah seseorang yang harus ia sembunyikan atau bahkan ia rendahkan. Aku adalah aib yang tidak layak ia pamerkan. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah. Amarah yang dingin dan membeku. Di dadaku, ada api yang menyala, tapi di wajahku, aku harus tetap tersenyum. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua sisa kekuatan yang kumiliki. Ini bukan tentang membalas dendam saat itu juga. Ini tentang bertahan, bersembunyi di balik topeng, dan merencanakan serangan balik yang jauh lebih mematikan. Aku membalas senyum Bu Rina. Terima kasih, Bu. Kami memang suka menjaga privasi di rumah. Arga memang sangat menghargai kerja keras saya. Suaraku terdengar tenang dan sopan, sama sekali tidak mencerminkan badai di dalam hatiku. Arga memang beruntung punya Sena, kata Pak Heru, seolah ingin mengakhiri suasana canggung. Baik, Arga. Kita bicara lagi nanti soal proyek baru. Saya yakin kamu bisa mengatasinya. Tentu, Pak, jawab Arga. Suaranya kembali ke mode profesional. Arga menuntunku menjauh dari meja itu, menuju ke area yang lebih sepi. Begitu kami sedikit menjauh, ia langsung melepaskan rangkulannya. Ia kembali menjadi pria yang asing, seolah lelucon tadi tak pernah ada. Kamu oke, kan? Tanyanya tanpa menoleh. Aku baik-baik saja. Jawabku datar. Bagus. Aku perlu menyapa beberapa orang lagi. Kamu tunggu di sini ya. Jangan pergi jauh-jauh, katanya. Seolah aku adalah anak kecil yang harus dijaga. Tanpa menunggu jawabanku, ia melenggang pergi, menyambut sapaan rekan-rekannya dengan senyum lebar. Aku berdiri sendiri di sudut ruangan yang sepi. Di hadapanku, ada hidangan-hidangan mewah yang tak lagi menarik selera. Di telingaku, ada tawa dan musik yang terasa asing. Aku menyentuh liontin kecil di leherku, sebuah hadiah ulang tahun dari Arga. Dulu, aku pikir itu simbol cintanya. Sekarang, aku merasa itu adalah simbol sebuah kebohongan yang rapi. Rasa sakit itu perlahan menguap, digantikan oleh tekad yang membaja. Ia telah mempermalukan aku di depan rekan-rekannya, di tempat ia menempatkan dirinya sebagai raja. Baik, jika ia ingin bermain, aku akan bermain, dan aku akan memastikannya kalah. Aku mengeluarkan ponsel dari tas tanganku. Jari-jariku menari di atas layar, mencari sebuah nama di kontak. Nama mentor lamaku, seorang pengusaha sukses yang mengajariku banyak hal. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu persis seberapa besar potensi yang kupunya. Sebuah pesan singkat kukirimkan kepadanya. Pak, apa kabar? Saya butuh bantuan Anda. Ada proyek yang sangat menarik di Ananta Corporation. Proyek besar. Tak lama kemudian, sebuah balasan masuk. Proyek apa? Kamu tertarik? Jempolku bergerak cepat. Proyek untuk menjatuhkan Arga. Dan saya akan memulainya besok. Aku tahu Arga tidak akan pernah menyangka. Ia tidak tahu siapa aku sebenarnya, di balik gaun dan senyum manis. Ia tidak tahu bahwa perempuan yang ia rendahkan sebagai pembantu adalah perempuan yang akan membuatnya kehilangan segalanya. Malam itu, di tengah kemegahan yang palsu, cerita balas dendamku dimulai. Pagi hari setelah acara ulang tahun perusahaan, suasana di rumah kami terasa dingin dan mencekam. Gaun malam yang kupakai semalam kini tergantung di lemari, seolah menjadi saksi bisu dari malam yang penuh pengkhianatan itu. Arga terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Ia sarapan dengan tenang, membaca koran, dan sesekali bertanya tentang rencanaku hari ini. Pertanyaan-pertanyaan itu terasa hambar, seperti sisa-sisa dari cinta yang sudah menguap. Ia bertindak seolah malam yang memalukan itu tidak pernah terjadi, seolah kata, pembantu, adalah lelucon yang tak perlu diperdebatkan lagi.
Kamu hari ini mau kemana, sayang? Tanyanya, melipat korannya dan menyesap kopi. Suaranya terdengar terlalu santai, terlalu normal, dan itu membuatku muak. Aku menatapnya. Wajahnya yang tampan, senyumnya yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terasa seperti topeng yang sangat mengerikan. Ia adalah pria yang bisa mempermainkan perasaanku, lalu bertindak seolah ia adalah korban yang tak bersalah. Aku ada urusan di luar, jawabku singkat, mencoba mengendalikan emosiku. Urusan apa? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih mendesak. Mungkin ia mulai merasakan perubahan sikapku, meskipun ia tidak tahu apa penyebabnya. Urusan bisnis. Ada proyek baru. Arga tertawa kecil. Tawa itu kembali menusuk hatiku. Proyek apa? Proyek desain interior untuk apartemen baru. Ia berkata dengan nada meremehkan, seolah bisnisku hanyalah hobi yang lucu. Kamu tahu, kalau kamu butuh modal, bilang saja. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku menahan diri untuk tidak meledak. Ia masih meremehkanku. Ia masih menganggapku sebagai pembantu yang hanya sibuk dengan hal-hal kecil. Ia tidak tahu bahwa proyek yang kumaksud adalah dirinya sendiri. Aku sudah tidak sudi lagi menjadi Sena yang lemah, yang hanya bergantung padanya. Aku sudah punya modal. Terima kasih, kataku, bangkit dari meja makan. Aku pergi dulu. Tanpa menunggu jawabannya, aku langsung melangkah keluar. Aku tidak menuju ke kantor desainku yang kecil, melainkan ke sebuah kafe yang sepi di pusat kota. Di sana, aku menunggu mentor lamaku, Bapak Pramana. Beliau adalah arsitek dan pengusaha sukses yang dulu pernah mengajariku saat aku masih mahasiswa. Ia tahu persis bagaimana aku bekerja, seberapa besar ambisiku, dan seberapa detail rencanaku. Tak lama kemudian, Bapak Pramana datang. Wajahnya yang sudah berkerut tetap memancarkan aura kebijaksanaan. Sena, sudah lama kita tidak bertemu. Sapanya hangat. Ia menatap mataku, seolah bisa melihat badai yang berkecamuk di dalamnya. Kamu benar-benar ingin aku membantumu menjatuhkan suamimu? Aku mengangguk. Aku menceritakan semua yang terjadi di acara semalam, dari awal hingga akhir. Kata demi kata, aku membeberkan rasa sakit dan penghinaan yang kurasakan. Bapak Pramana mendengarkan dengan sabar, tidak memotong, dan tatapan matanya tetap tenang. Setelah aku selesai, ia menyesap kopinya, membiarkan keheningan menguasai kami. Kamu yakin ini adalah jalan yang kamu inginkan? Tanyanya. Jalan ini bisa menghancurkan kalian berdua. Sena, bukan hanya dia, tapi juga kamu. Semua kenangan, semua janji. Saya tahu, tapi saya tidak bisa membiarkan ini. Dia sudah menghina saya, Pak, di depan semua rekan kerjanya. Dia merendahkan saya seolah saya tidak memiliki nilai apa-apa. Suaraku bergetar, emosiku mulai sulit dikendalikan. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin dia tahu bahwa pembantu yang dia hina ini bisa menghancurkan kerajaannya. Ini bukan lagi tentang dendam, Pak, tapi tentang harga diri saya. Bapak Pramana mengangguk pelan. Baiklah, saya mengerti. Tapi kita tidak akan menghancurkannya dengan emosi. Kita akan menghancurkannya dengan kecerdasan. Ia membuka laptopnya. Sebelum kamu datang, saya sudah melakukan riset kecil tentang Arga dan Ananta Corporation. Saya menemukan sesuatu yang menarik. Jantungku berdebar kencang. Apa, Pak? Proyek terbesar mereka saat ini adalah pembangunan kompleks perkantoran mewah di pusat kota. Proyek itu sangat ambisius dan menjadi andalan Ananta Corporation untuk mendapatkan lebih banyak investor. Saya menemukan bahwa proyek itu memiliki beberapa kelemahan. Ia memutar laptopnya agar aku bisa melihat layar. Terlihat data teknis, laporan keuangan, dan beberapa sketsa desain. Mereka menggunakan desain yang sudah usang dan material yang tidak efisien. Mereka terlalu fokus pada estetika eksterior dan mengabaikan fungsionalitas dan efisiensi energi di dalam. Rencana pembangunan mereka juga sangat monoton. Tidak ada inovasi.
Mereka terlalu percaya diri dengan nama besar Ananta Corporation. Bapak Pramana menunjuk pada sebuah grafik yang menunjukkan proyeksi biaya jangka panjang. Material yang mereka gunakan, meskipun murah di awal, akan menghasilkan biaya operasional yang sangat tinggi di masa depan. Mereka tidak memikirkan keberlanjutan. Seketika itu juga, sebuah ide brilian melintas di kepalaku. Ide yang sangat berbahaya, namun sangat cerdas. Aku tersenyum dingin. Kalau begitu, kita akan menjadi pesaing mereka, Pak. Kita akan membuat perusahaan baru yang menawarkan solusi yang jauh lebih baik. Kita akan menunjukkan kepada klien mereka, kepada Arga, dan kepada semua orang, bahwa desain yang cerdas itu tidak hanya tentang tampilan, tapi juga tentang nilai dan keberlanjutan. Bapak Pramana menatapku, seolah menguji keseriusanku. Kamu tahu itu artinya kamu harus berhadapan langsung dengan suamimu, Sena? Di dunia profesional, tidak ada hubungan pribadi. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit, dan kamu harus siap. Saya tahu, dan saya siap. Kataku mantap, tidak ada lagi keraguan di mataku. Kami menghabiskan berjam-jam di kafe itu. Aku menjelaskan visiku tentang kompleks perkantoran masa depan, tentang desain yang ramah lingkungan, material yang efisien, dan fungsionalitas yang terintegrasi dengan teknologi. Aku menunjukkan sketsa-sketsa yang pernah kubuat, mimpi yang dulu selalu ingin kubangun. Aku bahkan menunjukkan kepadanya beberapa ide yang telah kubangun selama bertahun-tahun dalam diam. Ide-ide yang kupikir hanya akan menjadi mimpi. Bapak Pramana sangat terkesan. Ia tahu aku tidak main-main. Baiklah, Sena, katanya. Saya akan bantu kamu. Kita akan membuat perusahaan baru, dengan nama Sinergi Desain. Kita akan bergerak cepat, sebelum Arga menyadari apa yang sedang terjadi. Kita akan menyusun portofolio yang tidak bisa mereka tolak. Dan kita akan menggunakan semua koneksi yang kita miliki untuk mendapatkan klien yang sama dengan mereka. Aku kembali ke rumah sore itu. Arga sudah pulang. Ia melihatku dengan tatapan aneh. Dari mana saja? Kenapa lama sekali? Tanyanya. Suaranya terdengar kesal. Sudah kubilang, urusan bisnis. Jawabku. Aku berjalan melewati ruang tengah, menuju kamar mandi, tanpa menoleh padanya. Lama sekali. Kamu tidak masak makan malam? Tanyanya dengan nada menuntut. Ia seolah-olah sudah melupakan bahwa aku tidak lagi memasak untuknya sejak pagi tadi. Aku menatapnya lurus. Rasa sakit yang semalam kurasakan kini telah berubah menjadi sebuah tekad yang membara. Aku tidak akan masak. Kamu bisa pesan makanan dari luar, kataku, lalu melangkah ke kamar mandi. Aku menutup pintu, membiarkannya berdiri di sana, bingung, sendirian. Aku melihat diriku di cermin. Wajahku terlihat lelah, tapi di mataku, ada kilatan api yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku tidak lagi melihat Sena yang rapuh, yang mudah terluka, yang hidup dalam bayang-bayang suaminya. Aku melihat seorang wanita yang kuat, yang siap bertarung. Malam itu, di kamar tidur kami, Arga mencoba merangkulku. Ia mencoba bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa, seolah kami masih pasangan yang bahagia. Aku menyingkirkan tangannya dengan lembut. Aku lelah, Arga. Aku ingin tidur, kataku. Ia menatapku dengan tatapan bingung, seolah ia tidak mengerti mengapa aku bersikap dingin. Aku membiarkannya. Aku membiarkan kebingungan itu tumbuh. Aku membiarkannya merasa tidak nyaman. Aku ingin dia merasakan setidaknya sedikit dari rasa sakit yang ia berikan padaku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Bapak Pramana. Proses pendaftaran perusahaan sudah selesai. Besok kita mulai bekerja. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Balas dendamku telah dimulai. Arga tidak tahu bahwa musuh terbesarnya adalah istrinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa wanita yang ia anggap pembantu akan menjadi wanita yang akan menghancurkan kerajaannya. Ini bukan lagi tentang dendam, tapi tentang merebut kembali harga diriku. Dan aku akan memenangkannya. Hari-hari setelah percakapan di kafe itu terasa seperti pusaran badai. Aku dan Bapak Pramana bekerja tanpa henti, bagai mesin yang tak mengenal lelah.
Kami tidak hanya berurusan dengan aspek kreatif, tapi juga detail teknis dan legal yang sangat rumit. Kantor baru kami, sebuah ruang minimalis di sebuah gedung tua, menjadi markas rahasia kami. Jauh dari hiruk-pikuk pusat kota tempat Arga dan Ananta Corporation berada, tempat ini adalah benteng pertahanan kami, di mana aku bisa bebas menjadi diriku yang sebenarnya. Bukan sebagai Sena, istri yang penurut, melainkan sebagai Anya, seorang desainer visioner yang siap menggebrak pasar. Kamu harus menggunakan nama samaran, Sena, kata Bapak Pramana suatu pagi, sambil menyerahkan dokumen-dokumen legal. Identitasmu sebagai istri Arga adalah rahasia terbesar kita. Senjata paling mematikan yang kumiliki. Aku tahu, Pak, jawabku. Aku akan menggunakan nama tengah ibuku, Anya. Nama itu terasa pas, seolah-olah ia adalah bagian dari diriku yang selama ini tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Sejak saat itu, Sena perlahan menghilang. Aku menjadi Anya, sosok misterius yang hanya berkomunikasi melalui email atau pertemuan terbatas di tempat-tempat yang tidak mencolok. Aku merancang portofolio sinergi desain, sebuah portofolio yang tidak hanya berisi gambar-gambar indah, tetapi juga data-data konkret yang tak terbantahkan. Setiap detail di dalamnya adalah hasil riset mendalam dan perhitungan matang, data efisiensi energi yang superior, material daur ulang yang bisa menghemat biaya dalam jangka panjang, dan sistem desain modular yang memungkinkan penyesuaian fleksibel untuk setiap penyewa. Ini bukan lagi sekadar proyek ambisius. Ini adalah manifesto, sebuah pernyataan bahwa masa depan arsitektur dan desain adalah tentang keberlanjutan dan kecerdasan, bukan hanya kemewahan. Di sisi lain, Arga, di kantornya, mulai merasakan gejolak. Awalnya, ia menganggapnya sepele. Proyek kompleks megah Ananta adalah nama proyeknya, dan itu adalah proyek yang ia andalkan untuk promosi dan bonus besar. Namun, tiba-tiba, kabar tentang adanya pesaing baru mulai beredar di kantor. Seorang wanita misterius dengan perusahaan baru bernama Sinergi Desain mulai menawar dengan proposal yang jauh lebih inovatif. Sinergi Desain? Nama macam apa itu? Perusahaan baru kemarin sore. Mana mungkin bisa menandingi Ananta Corporation? Ia tertawa sinis kepada sekretarisnya. Mereka pasti hanya mencoba mencari sensasi dengan mengklaim hal-hal yang mustahil. Proyek kita sudah sempurna. Namun, keraguan Arga tidak bertahan lama. Satu persatu, telepon dari klien potensial mereka mulai berdering. Bukan untuk menjadwalkan pertemuan, melainkan untuk membatalkannya. Pak Arga, maaf, klien dari PT Maju Jaya membatalkan pertemuan hari ini, lapor sekretarisnya suatu siang, suaranya terdengar cemas. Mereka bilang sudah mendapatkan penawaran yang lebih menarik dari Sinergi Desain. Wajah Arga memerah, urat di lehernya menegang. Ia merasa harga dirinya tercabik-cabik. Penawaran apa? Apa yang mereka tawarkan? Telepon mereka. Katakan kita bisa menawarkan yang lebih baik. Katakan bahwa kita adalah Ananta Corporation. Nama kita saja sudah jaminan. Sekretarisnya menghela napas. Mereka bilang, proposal dari Sinergi Desain tidak hanya lebih murah, tapi juga lebih efisien secara energi. Mereka menggunakan material-material baru yang ramah lingkungan dan desain yang sangat futuristik. Saya tidak bisa meyakinkan mereka. Pak, mereka terdengar sangat yakin dengan pilihan mereka. Kabar buruk itu seperti virus, menyebar dengan cepat. Klien-klien lain pun mulai membatalkan kontrak. Arga yang biasanya tenang dan percaya diri, kini mulai kehilangan kendali. Ia menghabiskan malam-malamnya di kantor, mencari tahu siapa di balik Sinergi Desain. Ia mencurigai para pesaing lamanya, tapi tidak ada satupun nama yang cocok. Ia bahkan meminta bantuan beberapa orang untuk mencari tahu tentang perusahaan itu. Namun hasilnya nihil. Bapak Pramana sudah memastikan bahwa jejak digital Sinergi Desain dibuat sangat rapi, tidak bisa dilacak. Di rumah, aku tetap berperan sebagai istri yang patuh. Setiap kali Arga pulang larut malam dengan wajah yang lelah dan masam, aku akan menyambutnya dengan senyum dan menawarkan kopi hangat. Ada masalah di kantor? Tanyaku lembut, seolah aku adalah istri yang sangat peduli. Ada perusahaan gila yang mengganggu. Mereka menawarkan hal-hal yang tidak masuk akal,
Tapi entah kenapa, klien-klien kita tertarik. Jawabnya, frustrasi. Mereka menggunakan material aneh, namanya smart glass, dan sistem yang bisa menghemat listrik sampai 50%. Padahal itu hanya omong kosong. Wah, kasihannya, kataku, sambil menahan senyum di dalam hati. Pasti mereka sangat pintar, sampai bisa membuatmu repot begini. Arga tidak pernah curiga. Ia terlalu sombong untuk berpikir bahwa pembantu yang ia hina itu bisa menjadi dalang di balik semua kekacauan ini. Ia terlalu fokus pada dunia besarnya, tanpa menyadari bahwa musuhnya justru berada di bawah atap yang sama dengannya. Ia tidak tahu bahwa setiap keluhannya, setiap kekesalannya, adalah musik yang paling indah di telingaku. Suatu hari, berita besar sampai ke telinga Arga. Klien terbesar mereka, sebuah konsorsium internasional yang berinvestasi di properti, meminta pertemuan mendesak. Bukan hanya dengan Ananta Corporation, tapi juga dengan Sinergi Desain. Ini adalah kesempatan emas bagi kami, dan sebuah mimpi buruk bagi Arga. Ini tidak masuk akal. Mengapa mereka harus bertemu dengan perusahaan kecil itu? Arga berteriak di telepon. Suaranya nyaris pecah. Proyek mereka bahkan belum pernah terrealisasi. Mereka ingin membandingkan proposal, Pak. Mereka bilang, Sinergi Desain menawarkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jawab lawan bicaranya. Mereka sangat tertarik dengan konsep bangunan hidup yang mereka tawarkan, di mana setiap ruangan bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca dan kebutuhan penghuninya. Arga menatap layar komputernya. Ada kebingungan dan frustrasi yang jelas di wajahnya. Ia tahu ia tidak bisa menolak. Konsorsium itu terlalu penting. Ia harus menghadapinya. Bahkan jika itu berarti harus berhadapan langsung dengan pesaing yang tidak ia kenal. Aku menyaksikan semua itu dari kejauhan, dengan senyum kemenangan yang tak bisa kutahan. Aku sudah mempersiapkan segala hal. Bapak Pramana telah menyusun presentasi yang sempurna, dan aku sudah menyiapkan diri untuk menghadapi Arga di panggung profesional. Aku tahu bahwa ia akan terkejut melihatku. Ia akan merasa hancur. Namun, saat itu, ia akan tahu bahwa ia telah meremehkan orang yang salah. Babak baru telah dimulai. Panggungnya sudah siap. Para pemainnya sudah berkumpul. Dan kali ini, Arga tidak akan bisa bersembunyi di balik nama besar perusahaannya. Ia akan berhadapan langsung dengan pembantu yang ia rendahkan. Dan aku, Anya, akan memastikan ia menyesali setiap kata yang ia ucapkan. Udara di ruang pertemuan terasa tegang, seolah setiap partikelnya membawa beban ekspektasi dan persaingan yang tak terlihat. Ruangan itu didesain dengan gaya minimalis, didominasi warna-warna netral dan pencahayaan lembut, dengan meja bundar besar di tengahnya yang terbuat dari kayu solid. Di satu sisi, duduk Arga bersama timnya yang tampak gugup. Wajah Arga terlihat kaku dan tegang, jauh dari aura percaya diri yang biasa ia tunjukkan di acara-acara kantor. Ia sesekali melirik arah pintu, raut wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu, mencoba menebak siapa pesaing yang berhasil membuat Ananta Corporation kerepotan. Ia tidak tahu bahwa yang ia tunggu adalah istrinya sendiri. Aku, Sena, memasuki ruangan itu bersama Bapak Pramana dan beberapa anggota tim Sinergi Desain yang kuterbangkan dari luar kota. Semua mata menoleh ke arahku, namun tatapan Arga terasa paling intens. Penampilanku berbeda dari Sena yang biasa ia kenal. Aku mengenakan setelan blazer berwarna biru gelap yang elegan, memadukan kekuatan dan keanggunan. Rambutku terurai lurus, dan riasan wajahku minimalis namun tegas, menonjolkan fitur-fitur wajahku yang tajam. Mataku, yang biasanya penuh kehangatan saat memandang Arga, kini memancarkan ketenangan yang dingin. Aku tidak membawa tas. Hanya sebuah folder berisi dokumen presentasi yang menjadi senjata rahasiaku. Begitu matanya menangkapku, Arga terkejut. Tubuhnya sedikit menegang, matanya membelalak, dan ia nyaris menjatuhkan pena yang digenggamnya. Ekspresinya tak bisa dibaca, perpaduan antara kebingungan, ketidakpercayaan, dan sedikit ketakutan. Ia mencoba mencari-cari penjelasan, mencari-cari alasan mengapa aku berada di sana. Mungkin ia berpikir aku datang sebagai pendamping,
atau sekadar ingin mendukungnya. Namun, semua spekulasinya runtuh ketika ia melihatku duduk di sisi lain meja, berseberangan dengannya, di kursi utama yang dikhususkan untuk pemimpin tim. "Selamat pagi," sapaku dengan suara yang tenang dan profesional. Aku tidak memanggilnya Arga, tapi Pak Arga. Suara itu terdengar asing di telinganya. Ini adalah dunia profesional, dan di sini, aku adalah Anya, bukan Sena. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan ini. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatapku, tatapan yang penuh dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Seperti, apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Sementara itu, timnya saling berbisik, tidak mengerti apa yang sedang terjadi antara pemimpin mereka dan wanita yang baru saja memasuki ruangan. Seorang perwakilan dari konsorsium internasional, seorang pria paruh baya bernama Tuan Henry, membuka pertemuan. "Baik, terima kasih sudah hadir. Hari ini, kami ingin mendengar presentasi dari kedua belah pihak. Kami sangat tertarik dengan konsep yang ditawarkan Sinergi Desain, tapi kami juga menghargai reputasi Ananta Corporation. Kami ingin melihat bagaimana kedua perusahaan bisa bekerja sama, atau, jika perlu, mana yang paling cocok untuk memimpin proyek ini." Sinergi Desain adalah yang pertama maju. Bapak Pramana memberikan presentasi tentang visi dan misi perusahaan kami, tapi bagian intinya adalah ketika aku mengambil alih. Dengan penuh percaya diri, aku memaparkan setiap detail dari proyek kami. Aku menjelaskan bagaimana Smart Glass, yang Arga sebut sebagai omong kosong, bisa mengurangi biaya listrik hingga 50% dan bahkan beradaptasi dengan intensitas cahaya matahari. Aku menunjukkan bagaimana material ramah lingkungan yang kami gunakan bisa meningkatkan nilai jual properti dalam jangka panjang, dan bagaimana desain modular kami bisa menarik lebih banyak penyewa dengan memberikan fleksibilitas tak terbatas. Aku berbicara dengan lancar, menggunakan data-data yang konkret dan visualisasi 3D yang sangat memukau. Proyeksi grafisnya menunjukkan bagaimana sebuah gedung bisa bernapas, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan meminimalkan jejak karbon. Aku melihat Arga, yang semakin lama semakin pucat. Ia melihat semua kekurangannya diekspos di depan matanya sendiri. Ia melihat bagaimana ide yang ia sebut sempurna, ternyata memiliki begitu banyak celah. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa Sinergi Desain, yang ia anggap remeh, jauh lebih maju darinya. Pada satu titik, ia mencoba memotong presentasiku. Suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. "Tapi, proyek ini terlalu mahal. Kalian tidak memikirkan aspek biaya," katanya dengan nada frustrasi. Aku tersenyum tipis, senyum yang dingin, senyum yang sama sekali tidak ia kenal. "Pak Arga," kataku, menggunakan suaranya yang paling profesional dan tenang. "Investasi awal mungkin terlihat besar, tapi jika kita melihatnya dari perspektif jangka panjang, efisiensi energi dan keberlanjutan akan menghemat biaya operasional yang jauh lebih besar. Kami sudah melakukan perhitungan matang. Jika Anda melihat laporan kami, semua detailnya sudah ada. Proyek ini bukan hanya tentang membangun gedung, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik." Arga terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia tahu bahwa ia tidak pernah memikirkan detail-detail seperti itu. Ia terlalu fokus pada citra dan kemewahan, tanpa memikirkan fungsionalitas dan keberlanjutan. Presentasinya terasa hambar dan tidak menarik. Mereka hanya mengulang-ulang proposal lama mereka, mencoba menjual nama besar perusahaan tanpa memberikan inovasi baru. Arga terlihat kehilangan semangatnya. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan kekalahannya. Setelah presentasi selesai, Tuan Henry tersenyum kepada kami. "Kami sangat terkesan dengan presentasi Sinergi Desain. Konsep, bangunan hidup, adalah sesuatu yang kami cari-cari. Kami percaya bahwa masa depan properti adalah tentang keberlanjutan dan efisiensi. Kami akan segera menghubungi kalian dengan keputusan kami." Arga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menatapku, tatapan yang penuh dengan amarah, kekecewaan, dan ketidakpercayaan. Ia tidak bisa menerima bahwa aku, istri yang ia rendahkan sebagai pembantu, kini berdiri di hadapannya sebagai pemenang, mengklaim proyek yang paling ia banggakan.
Sena, bisiknya, pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Saat kami semua berdiri untuk meninggalkan ruangan. Aku menoleh. Mataku bertemu dengan matanya. Aku bukan Sena di sini, kataku dengan suara yang sangat pelan. Hanya cukup untuk ia dengar. Aku Anya. Aku meninggalkannya di belakang, berdiri di sana, sendirian, di tengah kekalahan yang baru saja ia rasakan. Panggungnya sudah runtuh. Dan aku, Anya, baru saja mengklaim mahkotanya. Aku telah membuktikan padanya, pada rekan-rekannya, dan pada diriku sendiri, bahwa aku bukan hanya istri dan pembantu, tapi seorang wanita yang memiliki kekuatan dan kecerdasan. Arga tidak bisa menerima kenyataan itu. Setelah pertemuan berakhir, ia menunggu di luar ruang rapat, menungguku. Wajahnya yang tegang kini dipenuhi kemarahan dan kebingungan. Ketika aku keluar, ia langsung mencegatku. Bapak Pramana menatapku sejenak, memberikan isyarat bahwa ia akan menungguku di mobil, memberiku privasi untuk menghadapi Arga. Sena, apa-apaan ini? Arga berbisik. Suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan lelucon. Sena, ini pekerjaanku. Masa depan perusahaanku. Aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi sisa-sisa Sena yang ia kenal. Hanya ada Anya yang dingin dan profesional. Ini bukan lelucon, Arga, kataku. Ini adalah bisnis. Bisnis. Ia tertawa sinis. Tawa yang terdengar hampa dan putus asa. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan bisnis murahanmu ini? Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membangun nama ini. Dan aku juga bekerja keras, Arga. Balasku, suaraku tetap datar, seolah setiap kata adalah palu yang memukul. Aku bekerja keras untuk membantumu, mendukungmu, dan menjadi istri yang sempurna. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan aku di depan semua orang yang kamu hormati, merendahkan aku sebagai pembantu. Kamu pikir aku akan diam saja? Arga terdiam. Kata-kata pembantu itu menghantamnya, mengingatkannya pada malam di mana ia melakukan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Ekspresi wajahnya berubah dari marah menjadi menyesal. Sena, aku minta maaf. Itu hanya candaan. Aku tidak bermaksud begitu. Candaan. Aku tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mataku. Ada ironi yang sangat dalam di sana. Seorang suami tidak akan pernah mempermalukan istrinya di depan rekan kerjanya sebagai candaan. Arga, kamu tidak menghormati aku. Kamu meremehkan aku. Kamu menjadikan aku sebagai bahan tertawaan. Sena, ayo kita pulang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Pintanya, mencoba meraih tanganku. Ini terlalu berat untuk dibicarakan di sini. Aku menggeleng. Menepis tangannya dengan lembut tapi tegas. Tidak, kita akan bicarakan ini di sini. Di tempat di mana kamu mempermalukan aku. Di tempat di mana kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kamu ingin tahu mengapa aku melakukan ini? Aku mengeluarkan ponselku. Jari-jariku menari di layar. Mencari sebuah folder yang sudah kusiapkan sejak lama. Sebuah folder yang berisi semua rahasia Arga yang selama ini ia pikir aman bersamanya. Kamu pikir proyekmu memiliki kelemahan hanya karena aku lebih pintar? Tidak, Arga. Itu karena kamu lalai. Kamu terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Arga menatapku bingung. Tatapannya beralih dari ponselku ke wajahku. Aku membuka sebuah folder yang berisi foto-foto dan pesan-pesan. Itu adalah foto-foto Arga dengan sekretarisnya. Pesan-pesan yang berisi janji-janji manis. Dan bukti-bukti bahwa mereka menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, di hotel-hotel mewah yang namanya kini terasa sangat familiar di telingaku. Wajah Arga memucat. Matanya melebar. Dan ia mencoba merebut ponselku. Tapi aku menghindar. Sena, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Itu hanya teman. Teman. Aku mengangkat alis. Seorang teman tidak akan menghabiskan malam di sebuah hotel bersamamu. Arga, jangan bohong padaku.
Aku tidak butuh kebohongan lagi. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu setiap langkahmu, setiap kebohonganmu, sejak kamu mulai bersikap aneh di rumah. Arga terpojok. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia mencoba meminta maaf, mencoba memegang tanganku, tapi aku menepisnya. Sena, aku salah. Aku menyesal. Tolong, jangan hancurkan aku. Aku akan melakukan apa saja. Hancur? Tanyaku. Aku bahkan belum mulai. Arga, kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Kamu menghancurkan kepercayaan dan pernikahan kita. Kamu menghancurkan harga diriku. Dan sekarang, kamu menghancurkan kariermu sendiri. Kamu lalai. Arga, kamu fokus pada kesenangan, bukan pada pekerjaanmu. Dan itulah mengapa aku bisa mengalahkanmu. Aku menyimpan ponselku kembali ke saku blazerku. Kamu ingin tahu ultimatumku? Kamu punya dua pilihan. Arga. Pertama, kamu mengakui semua yang telah kamu lakukan, baik secara pribadi maupun profesional, dan menandatangani perjanjian yang memberiku kendali penuh atas beberapa aset dan saham perusahaan. Ini adalah kompensasi atas semua yang telah kamu lakukan. Kedua, aku akan membeberkan semua bukti ini kepada publik dan semua rekan kerjamu, dan aku akan memastikan bahwa Ananta Corporation tidak akan pernah mendapatkan proyek ini. Aku akan memastikan nama baikmu hancur di mata semua orang yang kamu hormati. Pilihan ada di tanganmu. Arga menatapku. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia tahu aku tidak main-main. Ia tahu aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan keadilan. Ia dihadapkan pada pilihan sulit, kehilangan segalanya, atau tunduk pada wanita yang ia rendahkan. Ia menundukkan kepalanya, menyadari bahwa ia telah kalah. Aku meninggalkannya di sana, terdiam, merenungkan nasibnya. Ia sudah tidak memiliki pilihan. Ia sudah kehilangan segalanya. Dan aku, Sena, baru saja memulainya. Arga berdiri membatu di koridor, di mana ia baru saja mendengar ultimatum yang menghancurkan seluruh dunianya. Kata-kata Sena masih terngiang-ngiang di telinganya. Pilihan ada di tanganmu. Namun, ia tahu, tidak ada pilihan sama sekali. Sena sudah memegang semua kartu, dan ia sudah kalah telak. Ia berjalan gontai kembali ke kantornya. Pikiran-pikiran berkelebatan di kepalanya. Kehancuran karirnya, hilangnya reputasinya, dan yang paling penting, wajah Sena yang dingin, penuh tekad, dan tanpa belas kasihan. Sena, istrinya yang selama ini ia anggap sebagai pembantu, kini menjadi algojonya sendiri. Ia merasa seperti boneka yang talinya sudah putus, tidak bisa lagi bergerak bebas. Malam itu, ia tidak pulang. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam penyesalan di kantornya yang mewah, dikelilingi oleh tumpukan berkas yang kini terasa sia-sia. Ia mencoba menelepon Sena berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Ia mengirim pesan, memohon maaf, meminta kesempatan kedua, tapi tidak ada balasan. Sena telah membangun tembok yang tak bisa ia tembus. Sebuah tembok yang ia bangun sendiri dengan penghinaannya. Keesokan harinya, Arga datang ke rumah. Wajahnya terlihat berantakan. Matanya merah karena kurang tidur. Ia menemukan Sena sedang duduk di sofa, membaca buku. Sena mengangkat kepalanya, menatapnya tanpa ekspresi, seolah ia hanyalah orang asing yang tak diundang. Sena, kita harus bicara, kata Arga, suaranya serak dan putus asa. Aku sudah memberikanmu ultimatum, jawab Sena, tanpa menutup bukunya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pilihlah. Sena, kumohon. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal, katanya, berjalan mendekat. Ia berlutut di hadapan Sena, seolah-olah ia adalah seorang pengemis yang memohon belas kasihan. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan mengakui kesalahanku. Aku akan meninggalkan dia. Aku bersumpah. Aku akan mengakhiri semua hubungan terlarangku. Sena menatapnya. Ia melihat air mata di mata Arga, sebuah pemandangan yang langka, sebuah pemandangan yang menunjukkan bahwa ia tidak lagi memiliki kekuasaan. Namun, air mata itu tidak membuatnya luluh.
Ia sudah terlalu sering terluka oleh kebohongan dan sandiwara. Kamu tidak perlu bersumpah kepadaku, Arga, kata Sena. Suaranya terdengar dingin. Kamu harus bersumpah kepada dirimu sendiri. Kamu harus membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan kesempatan kedua. Aku akan membuktikannya. Sena, apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya. Aku sudah memberitahumu apa yang kuinginkan, kata Sena. Pengakuan di depan semua orang dan penyerahan beberapa aset dan saham perusahaan. Arga mengangguk cepat. Ia tahu ia tidak memiliki pilihan. Ia mengeluarkan dokumen dari tasnya, dokumen yang berisi perjanjian yang telah Sena siapkan. Ia menandatanganinya tanpa ragu. Ia tahu, dengan menandatangani dokumen ini, ia telah menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada Sena, kekuasaan yang ia gunakan untuk merendahkannya. Aku akan mengakui semuanya, katanya. Aku akan mengadakan pertemuan besar dengan semua tim dan klien kita. Aku akan mengatakan semuanya. Sena menatapnya. Ada sedikit kelegaan di matanya. Ia telah memenangkan pertarungan ini. Bagus, kata Sena, mengambil dokumen yang sudah ditandatangani. Aku akan menunggu. Arga merasa sedikit lega. Ia sudah mengambil langkah pertama menuju penebusan dosa. Namun, ia tahu, jalan di depannya masih panjang. Ia harus membangun kembali kepercayaannya, tidak hanya di mata Sena, tapi juga di mata dirinya sendiri. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa menjadi pria yang layak untuk Sena. Sena meninggalkan Arga di sana, terdiam, merenungkan nasibnya. Ia sudah tidak memiliki pilihan. Ia sudah kehilangan segalanya. Dan ia harus memulainya kembali dari nol. Ia telah memilih untuk tunduk, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. 2 hari setelah Arga menandatangani perjanjian itu, suasana di Ananta Corporation terasa aneh. Desas-desus beredar tentang perusahaan kecil yang mengalahkan mereka, tentang kekalahan Arga di meja negosiasi, dan tentang rahasia yang ia sembunyikan. Keheningan yang aneh menyelimuti kantor, seolah semua orang menanti badai yang akan datang. Para karyawan, yang biasanya sibuk dengan tugas masing-masing, kini terlihat saling berbisik di sudut-sudut ruangan, melirik Arga dengan tatapan penasaran dan curiga. Arga, yang biasanya berjalan dengan kepala tegak, kini berjalan dengan bahu yang merosot. Wajahnya yang pucat dan mata yang bengkak menunjukkan betapa berat beban yang ia pikul. Ia telah mengumumkan bahwa ia akan mengadakan konferensi pers mendadak. Sebuah keputusan yang sangat tidak biasa bagi perusahaan sebesar Ananta Corporation. Seluruh media, termasuk media bisnis, telah diundang. Ini adalah hari di mana ia akan membuat pengakuan. Aku, Sena, menyaksikan siaran langsung itu dari televisi di rumah. Aku mengenakan pakaian santai, duduk di sofa dengan secangkir teh di tangan, menunggu. Aku tidak merasakan kemenangan yang manis, melainkan sebuah kepuasan yang dingin. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang keadilan. Tentang mendapatkan kembali harga diriku yang telah ia injak-injak. Di layar, Arga duduk di podium, di antara 2 petinggi Ananta Corporation yang tampak kaku dan tidak nyaman. Wajah mereka terlihat tegang, seolah mereka baru saja mengetahui kebenaran yang mengerikan. Arga mengambil napas dalam-dalam, matanya tampak berair, dan ia memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit bergetar. Selamat pagi, rekan-rekan media, katanya. Suaranya sedikit serak dan bergetar. Saya di sini untuk membuat sebuah pengakuan. Saya telah melakukan kesalahan besar. Bukan hanya secara profesional, tapi juga secara pribadi. Para wartawan mulai berbisik, mengambil foto, dan merekam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Mereka tahu ini bukan sekadar konferensi pers biasa. Arga melanjutkan, saya lalai dalam proyek utama perusahaan. Saya terlalu percaya diri dengan nama besar Ananta Corporation dan mengabaikan inovasi. Saya juga telah berbuat salah kepada istri saya, Sena. Seketika itu juga, ruangan menjadi riuh. Nama Sena, yang selama ini tidak pernah muncul dalam berita bisnis, kini menjadi sorotan. Semua mata, baik di ruangan itu maupun di layar televisi, terfokus pada Arga.
Saya telah merendahkannya, menganggapnya remeh, dan mempermalukannya di depan orang-orang yang saya hormati. Saya bahkan menyebutnya pembantu di sebuah acara penting. Saya telah mengkhianati kepercayaannya. Arga berkata, suaranya bergetar. Dan ia, yang saya rendahkan, ternyata adalah wanita yang bisa mengalahkan saya. Ia, di balik nama samaran, Anya, adalah pemimpin dari Sinergi Desain, perusahaan yang menawarkan proposal jauh lebih baik dari yang kami miliki. Ia pantas mendapatkan semua kesuksesan ini. Pengakuan itu menghantam dunia bisnis seperti bom. Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa wanita di balik Sinergi Desain adalah istri dari Arga. Para petinggi Ananta Corporation terlihat sangat terkejut. Namun mereka tidak bisa membantah. Semua bukti yang Sena miliki sudah sangat kuat. Bahkan, Tuan Heru, yang sempat menyaksikan malam yang memalukan itu, tampak mengangguk penuh pengertian. Sena mematikan televisi. Ia merasakan sebuah babak baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi istri Arga. Ia adalah Anya, seorang desainer visioner yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Ia telah menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada Arga, bahwa seorang wanita tidak bisa diremehkan. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Bapak Pramana. Selamat, Anya. Mereka sudah mengumumkan secara resmi. Ananta Corporation akan bekerja sama dengan Sinergi Desain untuk proyek ini. Kamu berhasil. Sena tersenyum. Bukan senyum penuh kemenangan, tapi senyum penuh tekad. Ia tahu, ini hanyalah permulaan. Ia tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya, tapi juga mendapatkan kekuasaan. Kini, ia dan Arga akan bekerja sama, di mana ia akan menjadi partner yang setara, bahkan mungkin lebih kuat darinya. Ia akan memastikan bahwa Arga tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Setelah konferensi pers yang menggegerkan, suasana di Ananta Corporation berubah drastis. Ruang kerja Arga, yang dulu penuh dengan tawa dan obrolan santai, kini diselimuti keheningan yang canggung. Para karyawan memandang Arga dengan campuran rasa kasihan, hormat, dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Sebagian dari mereka mengagumi keberanian Arga untuk mengakui kesalahannya di depan publik, sementara yang lain diam-diam bertanya-tanya tentang detail pengkhianatan yang terjadi di balik layar. Arga, kini sebagai Direktur Utama Ananta Corporation yang harus berkoordinasi langsung dengan Sena, merasakan kekalahan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya kehilangan sebagian kekuasaannya, tapi juga rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Yang paling sulit adalah, ia harus berhadapan dengan Sena setiap hari. Bukan sebagai istri, melainkan sebagai Anya, pemimpin Sinergi Desain yang kini menjadi partnernya dalam proyek terbesar perusahaan. Pertemuan pertama mereka setelah pengakuan publik itu terjadi di kantor baru Sinergi Desain yang kini jauh lebih besar. Ruangan itu didesain dengan sentuhan minimalis, penuh dengan sketsa-sketsa futuristik dan model-model 3D yang ia buat sendiri. Arga duduk di sana, merasa seperti seorang tamu di tempat yang seharusnya ia kuasai. Sena masuk, mengenakan gaun kerja berwarna krem yang simpel namun elegan. Ia tidak menyapa Arga dengan sapaan hangat yang biasa, melainkan dengan anggukan kepala yang singkat. "Selamat datang di kantor kami, Pak Arga," katanya. Suaranya tenang dan profesional. Arga merasa ada tembok tak kasat mata di antara mereka. Ia merindukan Sena yang dulu selalu bertanya, "Sudah makan, sayang?" dan menyiapkan kopinya setiap pagi. Namun, yang ada di hadapannya sekarang adalah Anya, sosok yang ia ciptakan sendiri. Selama pertemuan, Arga mencoba berdiskusi tentang detail proyek, tetapi Sena selalu memiliki jawaban yang lebih baik. Ia menyajikan data, grafik, dan ide-ide yang begitu inovatif sehingga Arga tidak bisa membantah. Ia terpaksa setuju dengan setiap keputusan yang Sena buat, menyadari bahwa ide-ide Sena jauh lebih unggul dari miliknya. "Ide Anda bagus, Pak Arga," kata Sena pada satu titik, setelah Arga memberikan sebuah saran. Namun, nadanya tidak tulus. "Tapi, jika kita menggunakan material ini, kita bisa menghemat biaya hingga 15% dalam jangka panjang,"
dan itu akan meningkatkan nilai investasi proyek. Arga mengangguk, merasa kecil di depan kejeniusan Sena. Ia sadar, ia telah meremehkan seorang jenius selama bertahun-tahun. Wanita yang ia sebut, pembantu, itu adalah seorang visioner yang jauh melampaui dirinya. Di rumah, suasana terasa seperti di sebuah hotel mewah, bukan di sebuah rumah tangga. Arga dan Sena hidup di bawah atap yang sama, tetapi mereka tidak lagi berbicara seperti suami istri. Mereka makan malam dalam diam, tidur di kamar yang berbeda, dan tidak pernah saling menyentuh. Suatu malam, Arga memberanikan diri. Ia mengetuk pintu kamar Sena. "Sena, boleh aku masuk?" Pintu terbuka, dan Sena menatapnya. "Ada apa?" "Aku hanya ingin bicara," katanya. Suaranya dipenuhi rasa bersalah. "Aku sangat menyesal, Sena. Aku tidak tahu bagaimana cara mengembalikan semuanya. Aku tahu aku pantas mendapatkan ini, tapi aku merindukanmu." Sena menatapnya. Ada sedikit kesedihan di matanya, namun itu tidak cukup untuk membuatnya luluh. "Kamu harus membuktikan dirimu, Arga. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku tidak akan memaafkanmu sampai kamu benar-benar menunjukkan bahwa kamu berubah. Dan percayalah, ini akan memakan waktu yang sangat lama." Ia menutup pintu perlahan. Arga berdiri di sana, sendirian di koridor, menyadari bahwa ia baru saja memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia harus berusaha keras untuk mendapatkan kembali cinta dan rasa hormat dari wanita yang ia rendahkan. Babak di mana ia harus berjuang untuk menjadi pria yang layak bagi Sena. Pernikahan Arga dan Sena kini telah berubah menjadi sebuah kemitraan profesional yang dingin. Di pagi hari, mereka berangkat ke kantor yang berbeda, hanya untuk bertemu di ruang rapat yang dipenuhi dengan ketegangan. Sena, sebagai pemimpin sinergi desain, mengambil alih kendali dalam setiap keputusan, sementara Arga, sebagai direktur utama Ananta Corporation, harus tunduk pada setiap ide yang diajukan oleh istrinya. Setiap pertemuan adalah pengingat yang menyakitkan bagi Arga, tentang betapa ia telah meremehkan seorang wanita yang kini memimpin jalan. Namun, di tengah semua ketegangan ini, proyek mereka mulai menunjukkan hasil. Desain inovatif Sena, yang ia sebut sebagai bangunan hidup, mulai menarik perhatian klien-klien besar lainnya. Mereka tidak hanya membangun sebuah gedung, tapi sebuah mahakarya yang mencerminkan masa depan arsitektur. Sinergi Desain menjadi nama yang dihormati di dunia bisnis, dan Ananta Corporation mendapatkan kembali reputasinya, berkat kolaborasi dengan perusahaan yang jauh lebih maju. Di sisi lain, Arga berusaha keras untuk memperbaiki kesalahannya. Ia mengakhiri hubungannya dengan sekretarisnya. Ia tidak lagi pulang larut malam, tapi langsung pulang ke rumah, berharap bisa berbicara dengan Sena. Namun, Sena selalu menjaga jarak. Ia akan mengunci diri di kamar kerjanya, menolak setiap ajakan Arga untuk berbicara. Suatu malam, Arga tidak menyerah. Ia mengetuk pintu kamar kerja Sena. "Sena, aku tahu kamu di dalam. Aku tidak akan pergi sampai kamu mau bicara denganku." Sena membuka pintu. Wajahnya lelah. "Apa lagi, Arga? Aku sedang sibuk. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku sudah mengakhiri hubungan dengan dia. Aku sudah memutuskan semua hubungan yang tidak pantas. Aku ingin fokus padamu. Padamu dan pada pernikahan kita," kata Arga. Suaranya dipenuhi ketulusan. Sena menatapnya. Ada sedikit keraguan di matanya. "Dan bagaimana dengan kepercayaan? Kamu pikir kamu bisa menghancurkan kepercayaan dan memperbaikinya dalam semalam?" "Aku tahu tidak bisa," kata Arga. "Aku tahu ini akan memakan waktu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak main-main. Aku akan berusaha keras. Sena, aku akan membuktikan bahwa aku layak mendapatkanmu kembali." Sena menatapnya. Ia melihat ketulusan di mata Arga. Ia tahu, Arga sudah berubah. Tapi, luka yang ia rasakan masih terlalu dalam. "Bukalah pintu itu, Arga," katanya, menunjuk ke pintu kamarnya. "Buktikan dirimu. Tunjukkan padaku bahwa kamu adalah pria yang layak untukku. Dan percayalah,
Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi, aku akan memberimu kesempatan. Arga tersenyum. Itu adalah senyum yang penuh dengan harapan dan kelegaan. Ia tahu, ia harus berjuang keras. Ia harus membangun kembali dari reruntuhan yang ia buat. Tapi, ia memiliki harapan. Dan dengan harapan itu, ia tahu ia bisa melakukan apa saja. Hari-hari setelah Arga menerima ultimatum itu adalah ujian terberat bagi dirinya dan pernikahan mereka. Sena, meskipun telah memberikan kesempatan, tidak begitu saja membuka hatinya. Ia menjaga jarak, baik secara fisik maupun emosional. Ia tidak lagi tidur di kamar terpisah, tapi ia juga tidak mau disentuh oleh Arga. Ia ingin melihat apakah penyesalan Arga tulus, atau hanya sebuah trik untuk mendapatkan kembali apa yang ia inginkan. Di kantor, Arga bekerja dengan keras. Ia tidak lagi pulang larut malam karena alasan yang tidak jelas, melainkan karena ia benar-benar fokus pada pekerjaan, mencoba membuktikan bahwa ia layak untuk proyek itu. Ia juga mulai menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada Sena di depan semua karyawan dan klien. Ia memuji ide-ide Sena, mengakui kontribusi sinergi desain, dan bahkan meminta nasihatnya dalam setiap keputusan penting. Semua orang, termasuk Bapak Pramana, melihat perubahan itu. Sena, dia terlihat benar-benar berubah, kata Bapak Pramana suatu hari. Sena hanya tersenyum tipis. Seseorang bisa berpura-pura, Pak. Tindakan yang berkelanjutanlah yang akan membuktikan kebenaran. Di rumah, Arga melakukan hal-hal kecil untuk mencoba memenangkan hati Sena kembali. Ia menyiapkan sarapan setiap pagi, ia meninggalkan bunga di meja Sena, dan ia selalu berusaha untuk berbicara dengannya, meskipun Sena hanya menjawab dengan singkat. Ia tidak pernah menyerah. Ia tahu, ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaannya. Suatu malam, Arga sedang melihat-lihat foto-foto pernikahan mereka. Ia melihat Sena, mengenakan gaun putih, tersenyum dengan sangat bahagia. Ia merindukan senyum itu. Ia merindukan Sena yang dulu ia kenal. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan istrinya, tapi ia juga kehilangan sahabatnya, pasangannya, dan yang paling penting, rasa hormat pada dirinya sendiri. Sena masuk ke kamar, melihat Arga yang sedang duduk di sofa, menatap foto-foto. Ia duduk di sampingnya, membiarkan keheningan menguasai mereka. Aku merindukanmu, kata Arga. Suaranya dipenuhi emosi. Aku merindukan kita yang dulu. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkanmu kembali. Sena menatapnya. Ia melihat Arga yang rapuh, yang penuh penyesalan. Ia tahu, ini bukan sandiwara. Ini adalah Arga yang sebenarnya. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Arga, kata Sena. Luka ini terlalu dalam. Tapi, kita bisa mencoba membangun kembali. Dari awal, dengan pondasi yang berbeda. Arga menoleh. Matanya dipenuhi harapan. Apa maksudmu? Aku akan memberimu kesempatan kedua, kata Sena. Tapi, kali ini, kita harus membangun kembali semuanya. Dengan jujur, dengan komunikasi yang terbuka, dan dengan rasa hormat. Aku tidak akan memaafkanmu sampai aku benar-benar yakin bahwa kamu adalah pria yang layak untukku. Tapi, aku akan berjuang bersamamu. Arga tersenyum. Itu adalah senyum yang tulus, penuh dengan kelegaan. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang. Tapi, ia memiliki harapan. Dan dengan harapan itu, ia tahu ia bisa melakukan apa saja. Babak baru dalam pernikahan mereka telah dimulai. Babak di mana mereka harus berjuang bersama untuk membangun kembali cinta yang telah hancur.